Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nyatakan Dialah yang kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Mari satu suara nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan
Ria la bola basanda toria la bosi. Kakara la base toria la bola basanda toria la bosi. Iria la bola basanda toria la bola base toria la bosi. Iria la bola basanda toria la bosa. Itiria la bola basanda toria la bola base toria la bola basanda toria la bosi. Alama sanda toria la bosi. Karabakushai ga karalabakushai. Iria la bohoria la bosa. Kalabasanda toria la bola base toria la bohoria la bosi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Iria la bola basanda toria la bola base toria la bosi. Iria la bola basanda toria la bola base toria la bola basanda toria la base toria la bosi. Karabakushai ga karalabakushai. Karabakushai ga karalabakushai ga karalabakushai. Ga karalabase toria la bosi. Terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sambut Kau Roh Kudus. Engkau penolong kami. Engkau penghibur kami. Yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-kebenaran Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kiranya ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka
dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, tempat pemondokan, tempat penginapan. Kami juga berdoa bagi para anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan menderita. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami berterima kasih buat firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, biarlah hari ini sekali lagi secara segar kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Teguhkan ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Tolong kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyinya cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Roh Kudus adalah kunci keberhasilan. Roh Kudus adalah kunci keberhasilan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Dari riwayat Yusuf, kita belajar bahwa semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya pendeta saja yang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab penyertaan Tuhanlah yang menjadikan seseorang berhasil.
Dan Roh Kuduslah yang membuka pintu pekerjaan. Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan. Roh Kuduslah yang membuka pintu pendidikan. Roh Kuduslah yang membuka pintu usaha. Roh Kuduslah yang membuka pintu pelayanan dan sebagainya. Mari kita melihat kebenaran yang pertama. Penyertaan Tuhanlah yang menjadikan seseorang berhasil. Alkitab mencatat, Yusuf bukan pendeta. Tetapi Yusuf berhasil dalam semua yang dipercayakan kepadanya. Firman Allah mencatat dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sebagai budak di rumah Potifar, Yusuf begitu berhasil sehingga Potifar mempercayakan harta dan rumahnya untuk diurus oleh Yusuf. Pada waktu Yusuf difitnah oleh istri majikannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf berhasil, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Firman Allah mencatat dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 dan sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sebagai pejabat pemerintah yang berkuasa atas seluruh Mesir, Yusuf juga sangat berhasil. Kita baca dalam Kejadian pasal 42 ayat yang ke-6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Alkitab jelas mengatakan bahwa rahasia keberhasilan Yusuf adalah karena Tuhan menyertai dia. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi kita melihat di sini, penyertaan Tuhan membuat seseorang berhasil dalam pekerjaan. Entah sebagai pendeta, entah sebagai karyawan, entah sebagai pengusaha, entah sebagai guru, entah sebagai dosen, entah sebagai mahasiswa, entah sebagai pelajar,
entah sebagai pejabat pemerintah, entah sebagai ibu rumah tangga atau apa saja, penyertaan Tuhanlah yang membuat seseorang berhasil. Dan hari ini Tuhan menyertai kita dengan perantaraan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Mari kita melihat contoh lain dalam Alkitab, di mana penyertaan Roh Kudus membuat seseorang berhasil dalam tugasnya, walau mereka bukan pendeta. Kita baca dalam Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kita melihat di sini bagaimana karena Bezaliel dipenuhi dengan Roh Kudus, ia menjadi orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Bahkan dia bisa membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dengan kata lain, karena Bezaliel dipenuhi oleh Roh Kudus, Bezaliel menjadi pengrajin yang sangat cakap. Bahkan dia bisa bekerja dalam segala macam pekerjaan. Contoh yang lain, di mana seseorang menjadi berhasil karena dipenuhi dengan Roh Kudus, walau dia bukan pendeta. Kita baca di dalam kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud bukan pendeta. Dia adalah seorang gembala kambing domba. Daud bukan pendeta. Dia seorang pemusik, seorang penyair yang kemudian menjadi tentara dan kemudian menjadi pejabat pemerintah yang memimpin bangsanya. Apapun tugas yang diberikan kepada Daud, dia berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi yang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya pendeta-pendeta saja. Semua orang Kristen perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab penyertaan Tuhanlah yang menjadikan seseorang berhasil. Alasan yang kedua, mengapa semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus adalah Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan.
Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Roh Kuduslah yang membuka pintu pelayanan bagi Yusuf. Roh Kuduslah yang mengubah situasi hidup Yusuf. Dari seorang narapidana menjadi penguasa di negara Mesir. Kita baca dalam Kejadian pasal 41 ayat 3. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Tetapi karena Yusuf dipenuhi dengan Roh Kudus, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Roh Kudus mengubah situasi hidup Yusuf dari budak menjadi penyelamat bangsa-bangsa. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama kita membaca, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf adalah budak. Tetapi karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi penyelamat bangsa-bangsa. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-56 dan ke-57 mengatakan, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kita melihat di sini, Roh Kudus mengubah situasi hidup Yusuf dari orang tidak terkenal menjadi terkenal. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Roh Kudus mengubah situasi hidup Yusuf dari orang miskin menjadi orang yang kaya raya. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Roh Kudus mengubah situasi hidup Yusuf dari penuh keputusasaan menjadi penuh prestasi. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Bila kita meneliti riwayat hidup Yusuf penuh dengan kejadian-kejadian yang bisa membuat orang kecewa dan putus asa. Abang-abangnya iri hati kepada Yusuf, dan mereka menjual Yusuf menjadi budak belian. Istri majikannya memandang Yusuf dengan penuh hawa nafsu. Dan sewaktu Yusuf menolak untuk memenuhi hasrat istri majikannya, Yusuf difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Ketika Yusuf dengan tepat menafsirkan mimpi juru minuman Firaun, Alkitab mencatat tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tetapi Yusuf penuh dengan Roh Kudus. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Hasilnya Yusuf pindah dari penjara ke pusat kekuasaan di kerajaan Mesir. Alkitab mencatat,
Mula-mula Yusuf ditahan dalam penjara. Tetapi selanjutnya dalam ayat ke-41 kita membaca. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Padahal tadinya Yusuf berada di dalam penjara. Barangkali beberapa orang di antara kita juga mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Pernahkah saudara dikhianati orang? Pernahkah saudara difitnah orang? Pernahkah saudara seperti Yusuf dipenjarakan walaupun saudara tidak bersalah? Pernahkah saudara dilupakan orang? Pernahkah orang tidak berterima kasih dengan apa yang saudara lakukan untuk mereka? Pernahkah kita mengalami di mana beberapa bahkan membalas kebaikan kita dengan kejahatan? Tetapi bila kita menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan akan mengubah nasib kita. Dari lemah menjadi kuat. Dari tak berdaya menjadi penyelamat bangsa-bangsa. Dari orang tak terkenal menjadi terkenal. Dari orang miskin menjadi orang yang berkecukupan. Bila kita penuh dengan Roh Allah, Tuhan akan mengubah nasib kita. Dari penuh keputusasaan menjadi penuh pengharapan. Semua ini terjadi karena urapan Roh Kudus atas diri Yusuf membuka pintu kesempatan baginya. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Hal ini masih benar sampai sekarang. Urapan Roh Kudus membuka pintu kesempatan. Bahkan orang kafir seperti Firaun pun menyadari bahwa Yusuf penuh dengan Roh Allah. Bila kita baca riwayat Yusuf, sewaktu Yusuf masih muda, dia pernah bermimpi. Kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Artinya, suatu hari Yusuf akan menjadi penguasa. Firman Allah berkata, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita melihat di sini bagaimana kepenuhan Roh Kudus membuat mimpi Yusuf digenapi. Roh Kudus juga akan membuat mimpi saudara digenapi. Apakah mimpi saudara? Apakah saudara bermimpi bisa berhasil menyelesaikan pendidikan sampai sarjana strata 1? Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong saudara membuat mimpi saudara menjadi kenyataan. Apakah saudara bermimpi bisa memberdayakan orang miskin agar keluar dari jerat kemiskinan? Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong membuat mimpi saudara menjadi kenyataan. Apakah saudara bermimpi
bisa menjadi suami dan atau ayah yang bertanggung jawab. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong membuat mimpi saudara menjadi kenyataan. Apakah saudara bermimpi bisa menjadi istri dan ibu yang memberdayakan anak-anaknya, menjadi manusia yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin? Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong membuat mimpi saudara menjadi kenyataan. Apakah saudara bermimpi bisa memuridkan 100 orang dalam 5 tahun yang akan datang? Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong membuat mimpi saudara menjadi kenyataan. Firman Allah berkata, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Roh Kuduslah pribadi yang akan membuka pintu kesempatan bagi saudara. Baik untuk bersekolah, maupun bekerja, berusaha, atau mencapai apa saja yang saudara cita-citakan. Karena itu, semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang perempuan, sementara hamil besar dengan anak pertama, suaminya meninggal karena sakit tifus. Hati ibu ini hancur. Waktu anaknya lahir, anak itu lahir tanpa ayah. Ibu ini harus membesarkan anaknya seorang diri. Hidup terasa amat berat. Tetapi suatu hari, ibu ini dibaptis dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Kekuatan Roh Kudus menopang ibu ini melewati masa-masa gelap dalam hidupnya. Kemudian ibu ini mulai membagikan pengalamannya dengan Roh Kudus dengan ibu-ibu yang lain yang juga sedang menderita. Dan sewaktu ibu ini menyampaikan firman Allah dan mendoakan orang-orang yang menderita, banyak di antara mereka yang menerima mujizat dari Tuhan. Baptisan Roh Kudus mengubah ibu ini dari seorang janda yang tidak berdaya menjadi seorang yang penuh dengan kuasa Allah dan menolong ribuan orang lain mengalami kuasa Allah dalam hidup mereka. Kesimpulannya, semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab penyertaan Tuhanlah yang menjadikan seseorang berhasil. Semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Tuhanlah yang membuka pintu-pintu pendidikan. Tuhanlah yang membuka pintu-pintu karir. Tuhanlah yang membuka pintu kesempatan. Tuhanlah yang membuka pintu usaha, pintu pekerjaan, pintu pelayanan, dan sebagainya. Semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah kunci dari segala keberhasilan. Yang kita perlukan bukan satu cara atau metode yang baru untuk membuat pendidikan, pekerjaan, usaha, kegiatan, atau gereja kita bertumbuh dan berkembang. Yang kita butuhkan adalah satu pribadi yang bisa menolong kita untuk melakukan apa yang perlu dan seharusnya kita lakukan. Tuhan Yesus berkata,
Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Apakah kita sungguh kenal dengan penolong yang lain yang Bapa telah berikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh menghargai Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang Bapa dan Tuhan Yesus berikan kepada kita? Ataukah kita sibuk dengan cara-cara kita sendiri? Sibuk dengan mimpi-mimpi kita sendiri? Sibuk dengan cita-cita kita sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat atas pendidikan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat atas usaha kita, pekerjaan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat atas gerejanya? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat atas pelayanan kita dan semua yang ada pada kita? Apakah kita sedang berusaha untuk mengenal pribadi Roh Kudus dengan lebih dalam dan lebih dalam lagi? Apakah kita sedang berusaha menjalin hubungan yang lebih akrab dan lebih akrab lagi dengan Roh Kudus? Apakah hubungan kita dengan Roh Kudus lebih mirip dengan hubungan dagang yang bersifat transaksional, di mana kita hanya datang kepada Roh Kudus ketika kita membutuhkan pertolongan? Misalnya, seseorang tidak pergi ke pasar bila tidak sedang perlu membeli sesuatu. Seseorang hanya pergi ke pasar atau ke toko bila sedang ada keperluan. Apakah hubungan kita dengan Roh Kudus mirip seperti ini? Ataukah hubungan kita dengan Roh Kudus mirip dengan hubungan dua orang yang sedang jatuh cinta? Seperti kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi sekarang Yesus sudah dipermuliakan di dalam sorga. Dan Roh Kudus sudah ada di sini sekarang ini. Dan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Apakah hari ini kita haus akan Roh Kudus? Ataukah kita sekedar haus akan keberhasilan? Malam hari ini, mari kita haus akan Roh Kudus. Mulai hari Selasa lusa,
Hari Selasa lusa, tiap malam pada jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami akan memberikan pelajaran mengenai Roh Kudus. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sampai hari Minggu yang akan datang. Tiap malam pada jam 7 malam kami akan memberikan pelajaran mengenai Roh Kudus. Jadwal selengkapnya dan bagaimana saudara dapat mendaftarkan diri untuk mengambil bagian dalam pelajaran-pelajaran ini dapat saudara lihat di Warta Jemaat Online di alamat seperti di tayangan di layar saat ini. Bila saudara haus akan Roh Kudus, mari katakan kepada Tuhan Yesus sekarang, saya haus akan Engkau, Roh Kudus. Dan ikutilah pelajaran mengenai Roh Kudus mulai hari Selasa malam lusa. Mari kita berdoa.
Firman Allah hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah kunci keberhasilan. Sebab penyertaan Tuhanlah yang membuat seseorang berhasil. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hari ini Tuhan menyertai kita dengan perantaraan Roh Kudus yang diberikan Allah untuk berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, karena kepenuhan Roh Kuduslah yang menjadikan berhasil. Semua orang perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, karena kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu-pintu kesempatan yang kita perlukan, baik untuk meniti jenjang pendidikan. Kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan untuk bekerja. Kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan untuk berusaha. Kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan untuk berumah tangga. Kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan untuk membesarkan anak-anak. Kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan untuk melayani Tuhan. Kepenuhan Roh Kuduslah yang membuka pintu kesempatan untuk apa saja. Firaun Raja Mesir melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, karena dia melihat Yusuf adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Oleh karena itu, hari ini kita perlu memutuskan bahwa kita mau menjadi orang yang haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini kita mau datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, saya haus Tuhan. Saya mau datang kepadamu dan minum dari aliran-aliran air hidup yang Tuhan Yesus berikan." Hari ini kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, "Penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan." Hari ini kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, "Saya mau sediakan waktu untuk ikut pelajaran tentang Roh Kudus mulai hari Selasa malam minggu depan." Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat. Semua orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, semua orang yang haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, semua orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, dan semua orang yang walaupun belum mengangkat tangan tetapi kau haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Dan saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang
baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang Kau berikan berdiam di dalam saya. Oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, saya sambut Kau Roh Kudus. Engkau penolong saya. Engkau penghibur saya. Roh Kudus, Engkau yang membuka pintu-pintu kesempatan untuk saya. Roh Kudus, Engkau yang menolong saya untuk berhasil mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Saya haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadikan saya Tuhan orang yang selalu lapar dan selalu haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya haus Tuhan Yesus. Saya datang kepadamu Tuhan Yesus. Saya mau minum dari aliran-aliran air hidupmu. Tuhan Yesus, saya mau minum dari aliran-aliran air hidupmu. Tuhan Yesus, penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya ini kembali. Dan nanti bila saya berbahasa roh, saudara-saudara juga turut berkata-kata dengan bahasa roh, dengan iman dan kerendahan hati. Walaupun saudara sebelumnya belum pernah berbahasa roh, sementara kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya ini, nanti Roh Kudus akan turun atas saudara. Dan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Dan waktu saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Dan waktu saya nanti berkata-kata dengan bahasa roh, saudara-saudara juga dengan iman dan dengan kerendahan hati juga berkata-kata dengan bahasa roh seperti dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk mengatakannya. Ini anamo nama sanda chali alaba setari alabosa. Iri alabo laba setari alabori alabosa. Iri alabo laba sanda chari alabo laba sanda chari alabosa.
Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialamo rabatanda tarialabo thika karalabakushai karabakushai kalabakushai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialamo rabatanda tarialabo thika karalabakushai. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Irialamo karalabatanda tarialabo thi. Tuhan Yesus, kami haus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kami haus Tuhan Yesus. Kami mau minum dari aliran-aliran air hidup-Mu Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan. Kami haus Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Irialamo rabatanda torialamosi kakaralabakushai karabakushai karabakushai kakaralabakushai. Kami haus Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya haus Tuhan Yesus. Saya mau minum Tuhan dari aliran-aliran air hidup-Mu. Penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Saya haus Tuhan. Saya haus Tuhan. Saya haus Tuhan Yesus. Saya mau minum Tuhan Yesus dari aliran-aliran air hidup-Mu. Saya mau minum Tuhan Yesus. Saya haus Tuhan Yesus. Saya haus Tuhan Yesus. Puaskan dahaga hatiku Yesus. Puaskan dahaga hatiku Yesus. Puaskan dahaga hatiku Yesus. Puaskan dahaga hatiku Yesus. Puaskan dahaga hatiku. Aku haus Tuhan. Aku haus Tuhan Yesus. Aku mau minum aliran-aliran air hidup-Mu Yesus. Penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Irialamo kakaralabakushai. Karabakushai kakaralabakushai. Karabakushai kakaralabakushai. Kakaralabakushai. Irialamo labasandatori alabosi. Dikiji kata patori alabosi. Kurabasandatori alabakushai. Karabakushai. Karabakushai. Kami haus Tuhan. Kami haus Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau minum Tuhan. Kami mau minum dari aliran-aliran air hidup-Mu Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau minum dari air sungai kehidupan-Mu Tuhan. Haus. Kami haus Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan. Kami mau minum. Irialamo kakaralabakushai. Irialama sadatori alamo kakaralabakushai. Dikiti katapatori alamo kakaralabakushai. Karabakushai kakaralabakushai.
Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kirialamo, kakaralabakushai, karabakushai, kakaralabakushai, karabakushai, kakaralabakushai. Ya benar itu Roh Kudus. Ya benar itu Roh Kudus. Teruskan. Kirialamo, kakaralabakasandatori alamo. Ikiti kata batori alamofa, karabakushai, kakaralabakushai. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum. Saya haus Tuhan Yesus, saya haus. Saya mau minum Tuhan. Saya mau minum dari aliran-aliran air hidup-Mu. Penuhkan saya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkan saya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Kirialamo, kakaralabakushai, kalabasandatori alamosi, kirialabasandatori alamosi, kirialabakushai, karabakushai. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Engkau mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang ada pada anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya sekarang ini. Tuhan, Engkau yang mengerti bahasa tangan yang terangkat ini. Kiranya Engkau mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Lenyapkanlah ya Bapa segala sakit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Tolonglah mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Berikanlah pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tolonglah usaha anak-anak-Mu Tuhan. Kirimkan berkat-Mu Tuhan. Buka jalan bagi usaha anak-anak-Mu. Masalah rumah tangga kiranya Tuhan memulihkan. Bagi ingin melanjutkan pendidikan kiranya Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Jauhkan anak-anak-Mu daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal Tuhan yang menolong. Yang merindukan pasangan hidup Tuhan yang menolong. Yang merindukan keturunan kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan anak-anak. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu. Kirialamo kakaralabasandatori alabosi. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Mari Tuhan. Yang perlu menjual rumah, tanah dan lain sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami. Melindungi kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu duduk kembali.
Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua kita yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan, dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat dilihat di tayangan di bagian akhir ibadah ini. Dan bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung yang tersedia di layar sekarang ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Roh-Mu yang hidup. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Banyak kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Banyak ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Banyak ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar.